Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi, dimanapun teman-teman menonton video ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asatrik Sibrianka dari NIM G002404 dari kelompok B2 dengan asisten lab pengampu Mbak Karen. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas laporan praktikum saya pada laporan praktikum Laboratorium Anatomi di blok 1.2 mengenai anatomi dari kranium sampai ekstremitas inferior. Nah, pada laporan praktikum ini saya akan mempresentasikannya dalam bentuk PPT, lalu nantinya akan saya berikan beberapa gambar dan juga tergantung daripada soal yang diberikan oleh asisten lab. Nah, saya akan membacakan soal yang pertama. Di sini soal yang pertama adalah mengenai seorang anak yang bernama Daniel. Nah, Daniel ini adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilasnya dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku dan tak bisa buka mulutnya. Nah, soalnya jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya. Lalu pada soal B, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Oke, selanjutnya, mandibula. Ini adalah beberapa gambar yang saya dapatkan dari Saladin, ada juga yang dari Chris ya. Nah, mandibula ini adalah tulang tengkorak terkuat dan satu-satunya yang dapat bergerak secara signifikan di regio kepala kita. Nah, tulang di bawah nantinya akan menopang di bagian bawah seperti yang ada pada gambar. Lalu tulang ini juga menyediakan pelekatan untuk beberapa otot, pengunyah, dan ekspresi wajah. Nah, bagian horizontalnya sendiri menjaga gigi disebut korpus atau badan, seperti ini. Lalu bagian vertikal ke posterior yang miring adalah ramus. Dan kedua bagian ini bertemu di sebelah sudut. Nih, angle. Nah, rahang bawah nanti akan berkembang menjadi tulang kanan dan kiri yang terpisah pada janin dan bergabung pada sendi tulang. Sendi tulang rawan median yang disebut symphysis mentalis. Nah, nantinya di titik dagu ya. Nah, sendi ini akan mengeras pada masa kanak-kanak dan menyatukan dua bagian menjadi satu tulang mandibula. Nah, ujung dagu nanti disebut dengan tonjolan mental atau mental protuberance. Ya, mental protuberance. Nah, nantinya mandibula di daerah ini memiliki sepasang titik kecil yaitu duri mentalis atau spina mentalis yang berfungsi untuk perlekatan otot dagu. Nah, pada permukaan anterolateral tubuh, foramen mental ini memungkinkan untuk lewatnya beberapa saraf pembuluh darah dagu. Nah, permukaan bagian dalam daripada korpus memiliki sejumlah lekukan dan tonjolan yang dangkal untuk mengakomodasi otot dan kelenjar ludah, jadi di bagian inferiornya. Nah, sudut rahang bawah memiliki permukaan lateral yang kasar untuk penyisipan otot masseter. Nih, ada untuk pterygoidalis medialis juga ada. Lalu untuk otot-otot lain seperti tadi masseter ya. Lalu masseter tadi kan otot pengunyahan. Nah, pada rahang atas juga memiliki processus alveolar. Nih, di sini juga ada, di rahang bawah juga ada. Lalu sudut rahang bawah memiliki permukaan lateral yang runcing ya tadi ya. Nah, ramus ini berbentuk agak seperti huruf Y dan cabang posteriornya disebut sebagai condylus atau condylaris. Ini ada mandibular condylas. Lalu menghasilkan condylus mandibula yang berbentuk seperti kenop oval yang nantinya akan berartikulasi dengan fossa mandibula tulang temporal. Nah, permukaan condylus ini dengan tulang temporal tadi ya akan membentuk semacam engsel yang disebut artikulasio temporomandibular. Nah, cabang anterior dari ramus adalah bila yang disebut processus coronoideus ini ada di sini. Lalu proses tadi adalah penyisipan otot temporalis yang menarik rahang bawah ke atas saat kita menggigit. Lalu lengkungan berbentuk U di antara proses tersebut adalah lekukan mandibular. Lalu terdapat juga foramen mandibular di sini. Nih, ada kelihatan. Nah, saraf dan pembuluh darah yang masuk gigi bawah tadi kemudian berjalan melalui tulang tubuh ke mandibula atau pada korpus tadi, lalu mengeluarkan cabang-cabang ke setiap gigi dan sepanjang jalan. Jadi dia juga foramen mandibular ini juga menjadi jalan bagi saraf-saraf dan juga perdarahan bagi gigi-gigi.
Nah, itu tadi adalah mandibula dan fungsinya tadi ya sebagai tempat perlekatan gigi, lalu menyediakan berbagai tempat untuk otot berorigo, lalu dia juga berfungsi untuk pengunyahan ya, karena kan ya biar bisa bergerak, lalu juga mungkin untuk suara, mengatur bagaimana suara kita keluar. Nah, selanjutnya adalah otot masticatores atau otot pengunyahan. Di sini sudah terlihat termang jelas otot-ototnya, yaitu ada 4: temporalis, masseter, lateral pterygoidal, lalu pterygoidal medial. Dimana di sini sudah ada fungsinya dan juga saraf-sarafnya, dimana 4 otot tadi dipersarafi oleh nervus trigeminal. Nah, untuk temporalis sendiri sudah ada fungsinya di sini untuk elevasi, retraksi, lalu lateral dan medial ekskursi dari mandibula. Sedangkan masseter sendiri untuk elevasi dari mandibula, ada juga sedikit peran untuk protraction, lalu retraksi, dan lateral dan medial ekskursi juga. Lalu untuk medial pterygoidal medialis, dia berfungsi untuk elevasi, protraksi, lateral dan medial ekskursi juga daripada mandibula. Lalu untuk lateral pterygoidal dia berfungsi untuk depresi, lalu juga protraksi juga, lateral dan medial ekskursi daripada mandibula. Nah, otot-otot ini sesuai namanya, masticatores adalah otot-otot yang berfungsi untuk mengunyah. Nah, 4 pasang otot nanti akan menghasilkan gerakan menggigit dan juga memotong dengan menggunakan tulang mandibula. Untuk protraksi tadi kan disebutkan ada elevasi, protraksi begitu ya. Nah, depresi ini untuk membuka mulut dan menerima makanan, elevasi sendiri untuk menggigit, lalu protraksi gigi bisa bertemu, lalu untuk retraksi sendiri untuk menarik gigi bagian bawah di belakang gigi seri atas juga untuk membuat gigi belakang dan bertemu. Ekskursi lateral dan medial sendiri melakukan gerakan dari sisi ke sisi untuk menggiling makanan di antara gigi belakang. Oke, mungkin itu daripada soal yang pertama. Kita akan lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya ini adalah nomor 2. Nomor 2, ada seorang merasa lemas pada tangan, tepatnya pada digit 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, soalnya sendiri kita diminta untuk menjelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan juga manus. Lalu jelaskan juga anatomi pada muskulus atau pada otot antebrachium dan kinesiologinya. Nah, ini merupakan gambar-gambar yang saya dapat dari berbagai sumber, dari Sobota dan juga Netter, bahkan Grace juga kayaknya ada tadi saya cari. Nah, ini mungkin agak sedikit ribet ya dari gambar-gambar ini, dari antebrachium maupun manus. Ini adalah persarafan-persarafannya. Mungkin akan saya bacakan saja untuk muskulus dan juga persarafannya sesuai dengan nomor A. Yang pertama adalah supinator. Dia dipersarafi oleh nervus interosseus posterior, yaitu C6 dan C7. Sedangkan abductor pollicis longus, dia dipersarafi oleh nervus interosseus posterior, sama, tapi ini C7 dan C8. Begitu juga dengan extensor pollicis brevis, yaitu nervus interosseus posterior, C7 C8. Sama juga dengan pollicis longus, extensor indicis, dia juga dipersarafi oleh nervus interosseus posterior yang C7 dan juga C8. Itu tadi yang bagian lapisan profundus. Lalu kita profundus yang kompartemen posterior antebrachium. Kita lanjut ke musculus pada bagian intrinsik manus, dimana ini ada palmaris brevis, dia dipersarafi oleh ramus superficialis nervus ulnaris, yaitu C8 dan juga T1. Lalu interossal dorsalis, dia dipersarafi oleh ramus profundus nervus ulnaris, C8 T1. Lalu abductor pollicis dan juga lumbricalis, dia dipersarafi oleh ramus profundus nervus ulnaris, C8 dan juga T1. Begitu juga dengan opponent pollicis, abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, opponent digiti minimi, abductor digiti minimi, dan juga flexor digiti minimi brevis, dia dipersarafi oleh ramus profundus nervus ulnaris, C8 dan juga T1. Jadi itu manus tuh kebanyakan ramus profundus nervus ulnaris, C8 dan juga T1. Lalu ini lanjut ke bagian lapisan superficialis pada musculus kompartemen posterior antebrachium. Jadi ini yang
superficialis pada kompartemen posteriornya. Untuk otot-ototnya sendiri ada yang pertama adalah brachioradialis, di mana dia dipersarafi oleh nervus radialis C8, C5 dan juga C6. Begitu juga dengan extensor carpi radialis, dia dipersarafi oleh nervus radialis C6 dan juga C7. Lalu untuk extensor carpi radialis, dia dipersarafi oleh C7 C8. Extensor digitorum dia dipersarafi oleh nervus interosseus posterior C7 dan C8. Begitu juga dengan extensor digiti minimi dan juga extensor carpi ulnaris sama-sama oleh nervus interosseus posterior C7 dan juga C8. Sedangkan untuk musculus anconeus dia dipersarafi oleh nervus radialis C6, C7 dan juga C8. Itu tadi bagian lapisan superficialis musculi pada posterior antebrachium. Selanjutnya untuk lapisan intermedia musculi pada kompartemen anterior antebrachium. Yang pertama adalah flexor digitorum superficialis. Dia dengan flexor digitorum profundus sama-sama dipersarafi oleh untuk yang digitorum superficialis oleh nervus medianus C8T1, untuk digitorum profundus oleh nervus ulnaris C8T1, untuk flexor pollicis longus oleh nervus medianis C7C8, untuk pronator quadratus oleh nervus medianus interosseus C7C8. Nah, untuk selanjutnya lapisan superficialis kompartemen anteriornya, flexor carpi ulnaris oleh nervus ulnaris C7C8T1, palmaris longus. Nah, palmaris longus ini kadang tidak muncul pada 15% populasi. Dia oleh nervus medianus C7 dan juga C8. Lalu pada flexor carpi radialis dia nervus medianus C6 C7, begitu juga dengan pronator teres yaitu pada nervus medianus C6 dan juga C7. Itu tadi yang A. Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, anatomi pada regio antebrachium beserta kinesiologinya. Mungkin untuk anatominya tadi kan sudah disebutkan ya beberapa kali. Selain itu juga tadi sudah disebutkan dan juga sudah ditunjukkan gambarnya juga kurang lebih. Nah, mungkin ini saya sembari menjelaskan kinesiologi atau pergerakannya. Yang pertama adalah supinator, dia berfungsi untuk supinasi sesuai namanya. Abductor pollicis longus untuk abduksi sendi, carpometacarpal, pollex, dan juga extensor tambahan pollux. Lalu selanjutnya adalah extensor pollicis brevis, sesuai namanya dia untuk ekstensi sendi metacarpophalangia pollux, juga bisa untuk ekstensi sendi carpometacarpalis pollex. Lalu extensor pollicis longus, dia berfungsi untuk ekstensi sendi interfalangeal, juga berbantu ekstensi sendi carpometacarpal dan sendi metacarpophalangeal pollux. Sedangkan extensor indicis dia berfungsi untuk ekstensi indeks. Lalu pada otot brachioradialis dia berfungsi untuk flexor tambahan sendi cubitus saat antebrachium dalam posisi pronasi. Extensor carpi radialis longus dia berfungsi untuk ekstensi aduksi carpus, begitu juga dengan extensor carpi radialis brevis, ekstensi dan abduksi carpus. Begitu lalu extensor digitorum dia berfungsi untuk ekstensi indeks, digitus medius, digitus annularis, dan digitus minimus, juga dapat ekstensi carpus. Untuk extensor digiti minimi dia berfungsi untuk ekstensi digitus minimus, sesuai namanya ya. Lalu lanjut ke extensor carpi ulnaris, dia berfungsi untuk ekstensi dan adduksi carpus. Lalu lanjut ke anconeus, dia berfungsi untuk abduksi ulna saat pronasi, extensor, dan juga tambahan untuk sendi cubiti. Lalu untuk digitorum profundus, fleksi digitorum profundus berfungsi untuk fleksi sendi interfalangeal distal dan indeks, dan juga jari-jari lain. Lalu flexor pollicis longus dia berfungsi untuk fleksi sendi interfalangeal pollex. Lalu untuk pronator quadratus berfungsi untuk pronasi. Flexor carpi ulnaris berfungsi untuk fleksi dan aduksi sendi radiocarpa. Lalu palmaris longus berfungsi untuk fleksi sendi radiocarpa. Lalu flexor carpi radialis berfungsi untuk fleksi dan aduksi carpus. Sedangkan yang terakhir pronator teres berfungsi untuk pronasi. Oke, mungkin itu pada soal nomor 2 A dan B. Untuk lebih lengkapnya terlihat di gambar. Mungkin gambarnya sedikit terlihat kompleks ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek pada lututnya dan terasa tidak stabil. Setelah kejadian lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Soalnya A, jelaskan anatomi penyusun artikulasi genu yang lengkap. B, jelaskan ligamentum yang berkuat artikulasi genu. Dan C, jelaskan anatomi os femur. Yang pertama adalah anatomi penyusun artikulasi genu. Penyusun artikulasi genu yang pertama itu ya ini ya, sesuai dengan gambar ini. Sebenarnya karena banyak sekali gambar yang saya temukan, jadi yang saya masukkan itu ada 3.
atau mungkin ini 4 ya, itu kan 4 gambar dari artikulasi genu atau lutut. Nah, untuk ininya sendiri penyusun anatomi penyusun, yang pertama ada tulang penyusun, tulang penyusun ada femur atau paha, lalu patella yaitu tulang tempurung lutut ya, seperti yang kita tahu. Lalu ada tibia atau tulang kering, dan juga fibula yaitu tulang pasangan dari tibia. Nah, ada juga permukaan artikulasi. Yang pertama adalah condylus femoralis, ada juga condylus tibialis, dan juga ada juga permukaan artikulasio daripada patella. Lalu yang ketiga ada struktur sinovialnya. Yang pertama adalah kapsul sendi dan juga cairan sinovia. Kapsul sendi merupakan kantong jaringan ikat untuk melingkup seluruh sendi lutut dan mengandung cairan sinovial untuk melumasi daripada sendi tersebut agar tidak saling bergesekan si tulang-tulang itu. Lalu ada cairan sinovial tadi ya untuk mengurangi gesekan. Ada juga ligamentum penyokongnya, cruciatum anterus, cruciatum posterius, collateral medial, collateral lateral. Itu adalah ligamentum daripada penyusunnya yang nanti akan lebih dijelaskan lagi. Selanjutnya ada meniskus, di mana meniskus ini ada meniskus medial dan juga lateral. Nah, fungsi daripada meniskus ini sendiri untuk menyerap beban, untuk memberikan stabilitas dan mengurangi gesekan antara kondilus femoral dan juga tibial. Selanjutnya ada otot-otot penyokong, yaitu yang pertama otot quadriceps, otot hamstring, dan juga otot gastrocnemius. Otot quadriceps sendiri adalah otot quadriceps sendiri, tadi ada sedikit gangguan. Otot quadriceps sendiri terletak di bagian anterior paha, berfungsi dalam ekstensi lutut. Sedangkan otot hamstring sendiri terletak di bagian posterior paha. Lalu untuk otot gastrocnemius itu otot betis ya, yang ada di betis kita, dia gede. Ada juga namanya bursa. Nah, bursa ini adalah kantong kecil yang berisi cairan yang berada di sekitar sendi untuk mengurangi gesekan juga antara tulang, otot, dan juga tendon. Bursanya ada suprapatelar, prepatelar, dan juga infrapatelar. Sesuai namanya, supra di atas, pre di depan, dan juga infra di bawah. Yang terakhir ada tendon quadriceps, dan juga ligamentum patella. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu mengenai ligamentum ya. Jelaskan ligamentum yang berkuat ya. Nah, ligamentum yang berkuat mungkin tadi beberapa sudah di-mention. Yang pertama ada ligamentum patellae. Nah, ligamentum patellae ini adalah ligamentum utama yang berkaitan dengan sendi genus. Ligamentum patellae. Mana tadi ligamentum patellae? Ini ligamentum patella. Nah, ligamentum patella ini ligamentum utama yang berkaitan, dan juga dasarnya ligamentum patellae adalah kelanjutan daripada tendon musculus quadriceps femoris di inferior dari patella ke arah atas ligamentum. Lalu dia akan melekat di tepi-tepi apex daripada patella dan ke arah bawah pada tuberositas tibiae. Nah, ada juga ligamentum kolateral daripada fibulare ya. Nah, ligamentum kolateral daripada fibulare ini mana tadi? Ligamentum kolateral. Nah, ini fibulare. Ini berbentuk seperti tali terlekat pada epicondylus lateral daripada femoris. Dia tepat ada pada sulcus untuk tendon musculus popliteus. Lalu ke arah inferior, ligamentum kolateral fibular akan terlekat pada suatu lekuk di permukaan lateral capitulum fabilae. Nah, dia dipisahkan dari membrana fibrosum oleh suatu bursa. Selanjutnya ada ligamentum kolateral tibial. Dia luas dan juga datar, ada pada gambar. Ligamentum tibial, dia luas dan datar juga, dia dilekatkan oleh sebagian besar permukaan dalamnya pada membrana fibrosum yang ada di dasarnya. Selanjutnya ada juga ligamentum cruciata genus. Genus ada dua, yaitu anterius dan juga posterius. Yang anterius ini melekat pada fascies di bagian anterior area intercondylaris tibiae dan berjalan naik ke arah posterior untuk melekat pada fascies di bagian belakang dinding lateral fossa intercondylaris dari femoris. Nah, selanjutnya ada ligamentum cruciatum posterius melekat pada aspektus posterior area intercondylaris tibia dan nantinya akan berjalan naik untuk melekat pada dinding medial fossa intercondylaris femoris. Nah, selanjutnya soal yang terakhir adalah untuk menjelaskan anatomi daripada femur sendiri. Nah, sebenarnya untuk anatomi dari os femur sendiri tinggal lihat gambarnya. Yang pertama dia dibagi 3 ya, yaitu untuk dari medial, lateral, dan juga untuk gambarnya ini maksud saya
dari medial, lateral, dan juga medial, anterior, lateral, dan juga posterior. Nah, di sini terdapat beberapa bagian, yaitu ada seperti yang ada di gambar. Ini adalah kaput humeri, lalu kolom humeri, lalu ada beberapa tuberositas, lalu untuk mungkin yang sering dimention di sini ada epicondylus medial dan juga epicondylus lateral. Di sini ada beberapa linea yang terlihat juga, yaitu linea aspera, linea supracondylaris lateralis, juga ada area untuk melekat kaput medial musculus gastrocnemius tadi, sudah dimention beberapa kali juga. Lalu di sini ada tuberculum abductorium, lalu ada juga fascies untuk lekat tendomusculus popliteus. Lalu ada juga condylus medialis tadi, teman, ini dari posterior. Di sini ada fascies juga untuk lekat musculus tadi. Ini juga ada fascia untuk lekatnya tendomusculus popliteus. Lalu ada juga, nah ini untuk pembedaan-pembedaannya. Nah, tadi juga ada leher femur ya, kolom leher femur, ada juga tuberositas gluteal, lateral, mungkin itu aja yang terlihat penting untuk dibagi dari kaputnya, kolumnya, lalu pada korpus, lalu pada bagian bawahnya. Mungkin itu aja. Nah, untuk femur sendiri ini nantinya akan melekat pada ini ya, tulang pinggul ya, pada tulang pinggul untuk bagian superiornya. Lalu untuk bagian inferiornya dia akan melekat pada atau dilekati oleh tulang fibia dan juga tulang tibula. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktunya juga sudah lumayan overtime. Mungkin sedikit saja ya, mungkin menambahkan dari fungsi daripada si femur ini sendiri. Dia fungsi utamanya ada untuk mendukung berat tubuh, karena dia besar kan, dia untuk nahan si berat badan kita ini. Nah, untuk inervasinya sendiri dia biasanya diperdarahi oleh arteri femoralis dan juga arteri retinacula. Nah, untuk otot yang terhubung yaitu otot quadriceps, otot hamstring, dan juga otot pectineus. Ini dari gambarnya juga sudah cukup jelas mengenai os femur secara keseluruhan. Mungkin itu saja dari saya karena waktunya juga sudah cukup overtime. Sekian dari saya, Asa Triksi Priyanka dengan NIM G002404 dari kelompok P2. Sekian laporan praktikum anatomi blok 1.2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.